Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun pagi hari ini. Dan untuk memulai hari ini aktivitas kita, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Daniel 6 ayat 28. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, ia do mambain malua do napatu pahon haluaan, mambain tanda do hot hawamangan di langit sangat peditano. Madung di palua ia si Daniel sian si silon nisinya. Dalam bahasa Indonesia, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca firman Tuhan yang dari Daniel ini, maka kita akan teringat bagaimana secara khusus dalam pasal 6 ini, bagaimana Darius berusaha untuk menyingkirkan Daniel. Pada saat itu dikatakan bahwa ada keinginan daripada Darius agar dia disembah. Namun bagi orang yang tidak menyembahnya, akan dimasukkan ke dalam sebuah hukuman. Hukuman yang diberikan kepada Daniel karena dia tidak mau menyembah kepada raja, adalah dia dimasukkan ke dalam goa singa. Pikiran daripada Darius ketika itu akan dimasukkan, maka Daniel akan menjadi dimangsa oleh singa tersebut. Namun yang terjadi adalah ketika sepanjang malam setelah dimasukkan ke dalam goa singa dan sepanjang malam ditunggu, pagi-pagi Darius datang untuk mengintip kepada goa singa itu dan melihat bahwa Daniel masih dalam keadaan sehat. Ketika dia memanggil Daniel, ada jawaban daripada Daniel dari dalam goa singa tersebut. Keadaan ini menjadi mengejutkan dia. Dia tidak menyangka bahwa Daniel masih tetap hidup. Keadaan ini menjadikan sebuah perubahan yang besar bagi kehidupan daripada Darius. Sehingga di dalam pemerintahannya dia memerintahkan agar menyembah Allah dan Tuhan. Karena dialah yang melepaskan daripada Daniel dari cengkraman goa singa, dari hantaman ataupun dari pada sergapan gua singa tersebut. Sehingga dengan keadaan ini dia mengatakan dan dia bersaksi bahwa Tuhanlah, Allah lah yang melepaskan Daniel. Itu bukan oleh karena kekuatan daripada Daniel, tapi karena Allah Daniel adalah Allah yang hidup. Pernyataan ini menjadi sebuah perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan Darius dan kehidupan orang-orang pada saat itu, di mana yang sebelumnya adalah menjadi membenci Allah, menjadi orang-orang yang bersaksi tentang Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seandainya kehidupan kita adalah kehidupan Darius, di mana kita tidak mengenal Allah dan membenci kepada Allah. Namun ketika kita mencoba merenungkan secara detail kehidupan kita, pada saat itu kita akan bisa melihat bagaimana kuasa Allah, bagaimana peran Allah untuk menjadi membebaskan dan menyelamatkan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Darius yang dulunya adalah membenci Allah menjadi menyayangi Allah setelah melihat bagaimana Allah berperan melalui kehidupan Daniel. Demikian kehidupan kita sesungguhnya. Kalau kita berenung bagaimana Allah menyertai kehidupan kita, kemudian mengoreksi setiap saat peran-peran Allah di dalam keadaan kita, waktu kita susah, waktu kita senang, waktu kita sedih, dan waktu kita bahagia, waktu kita dalam sengsara, dan waktu kita pada waktu berhasil. Pada saat itu kita coba renungkan, kita putar kembali memori kita, maka kita akan mengingat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ketika itu sudah menjadi bahagian daripada kepercayaan kita, iman kita, kita harus bersaksi dan mengajak orang untuk menyaksikan kemuliaan Allah, untuk menjadi menyembah Allah di dalam kehidupan mereka. Bagaimana caranya? Kita adalah menjadi orang yang menyatakan dan menyaksikan apa yang sudah dinyatakan Allah itu, yang sudah dilakukan Allah dalam kehidupan kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian orang kita ajak untuk menjadi mencintai Allah, menyembah Allah, memuliakan Allah dalam kehidupannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kesadaran yang demikian dimulai daripada pengenalan kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan tugas memberitakan Injil, memberitakan kebesaran Allah, dan mengajak orang untuk menjadi mencintai dan mengimani Allah. Bukankah itu menjadi tugas sebagai orang percaya? Dikatakan, pergilah kepada seluruh bumi, beritakanlah Injil, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa.
Ternyata kita sudah menerima keselamatan itu, hidup di dalam keselamatan itu. Tugas kita selanjutnya adalah memberitakan, kemudian menjadikan orang menjadi milik Allah. Biarlah tugas ini tetap kita nyatakan dengan perenungan-perenungan, pengenalan-pengenalan yang lebih mendalam tentang kuasa Allah. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang kami ke dalam Kristus atas firman, mengingatkan kami sebagaimana dalam firman ini kesaksian menjadi muncul ketika sudah mengenal Allah. Biar kehidupan kami adalah kehidupan yang bersaksi, kehidupan kami kehidupan yang menyatakan kemuliaan Allah. Biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang menyatakan kemuliaan Allah dan memberitakannya kepada sekitar kami. Hamba berdoa, biarlah setiap umat yang mendengar firman ini, Engkau tuntun, Engkau berkati, Engkau sertai, sehingga penuh sukacita dalam hidup mereka. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan tambahkan sukacita bagi setiap orang dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.